Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalinnya hubungan antara si pemberi pesan dan si penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pemberi pesan. Komunikasi itu ada dua jenis, komunikasi yang efektif sama komunikasi yang tidak efektif. Untuk komunikasi efektif dan tidak efektif bisa dilihat dari video ini. Check it out. Mbak, Rosita ngajak ini jalan-jalan keluar kota, tapi nggak tahu kemana. Soalnya dia mau ke Jogja, tapi udah pernah. Terus kemana ya Mbak? Bandung kali ya. Bandung. Oke Mbak, ntar aku bilang ke Rosita dulu nggak ya? Si Rosita sudah balas nih, katanya dia mau. Tapi kira-kira kita kesana mau kemana ya Mbak? Kalian mau kemana nih? Aku sih pengen foto-foto aja. Foto-fotonya tempat yang alam atau dalam ruangan? Ya alam, kan Bandung kan tinggi tuh, pindah ke alam. Ada sih banyak itu mah, gampang lah. Yang paling bagus gimana? Dagu Pak. Tapi tiketnya murah kan? murah insya Allah. Oke, kalau itu sih oke. Terus ntar kita habis dari Dagu Pak mau makan kemana? Mau makan apa ya ke sana? Kalian lagi pengen makan apa kalau di Bandung? Pengen makan yang khas Bandung, kayak bakso-bakso gitu loh Mbak. Bakso yang panjang-panjang itu loh. Bukan, itu Malang kan, di Malang, ini kan di Bandung. Cuangki. Iya itulah pokoknya. Enak ya Mbak? Enak-enak Ya Mbak. yaudah kita aja. Terus mau kemana lagi? Ke itu aja, ke yang banyak lampu-lampu itu. Itu malamnya ntar kesana. Oke, gimana itu? Di HH. Apa itu Mbak? Kayak pemandangan gitu tapi banyak lampion gitu. Di puncak ya atau gimana? Iya, di gunung. Oke, ntar kita minjem motornya sebenarnya aja. Gampang. Ya, boleh kan? Boleh lah. Kita ntar bonceng-boncengan ya. Bojeng 3. Enggak, ntar Mbak itu apa Aku namanya? Gojek. Enggak. Enggak, sama saudara Mbak diajakin lah. Kamu yang bayar ya. Bayar apa? Bayarin tiket masuknya dia. Oke, nggak siap. Ntar aku bayar semua. Oke. Ya, oke. Dek, iya Mbak. Tugas rencok tuh. Aku mau tanya dong. Iya, kenapa? Itu kan suruh bikin penelitian baru, gimana dah? Kan lagi nggak boleh keluar. Ya, kita bisa nyari deskripsi lah Mbak. Nyari-nyari referensi buat patokan datanya. Terus kita tahu nih penelitian apa gitu. Kita bisa lihat dari situ. Tapi kan ya, datanya harus baru. Ya nggak harus baru sih, yang penting penelitian kita yang baru tapi datanya boleh nyontoh dari yang lama. Iya, berarti angkanya boleh nyampe kan? Ya nggak boleh, kita harus ganti juga. Gimana sih? Ya gimana sih Mbak, udah Ya kan kayak jelasin gitu. kok. Iya orang gitu lah. Ih gimana Mbak, udah dijelasin kok ya. Hambatan komunikasi adalah suatu proses gangguan yang terjadi dalam pemberian dan penyampaian pesan yang ditimbulkan dari individu satu ke individu lainnya. Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor personal, faktor lingkungan, dan faktor fisik dan psikis. Secara garis besar ada 4 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama hambatan personal, yang kedua hambatan fisik, yang ketiga hambatan kultural, dan yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Berikut ini adalah contoh dari hambatan kultural dan hambatan fisik. Permisi Pak, Oh ya, mau nanya,
Ini alamatnya ini Pak, katanya sekitar sini. Alamat Tepak Cahyo Iya. gue kanan itu lah itu gue anak rumah warna hijau si loro telu lagu mau kiri saja Ciloro tuh itu macam itu ya orang itu lancar apa Pak? oh pantas sama orang itu udah kita bahas ya Iya, saya merambah di sini. yang mumet deh itu ya terus kayaknya hidup yang hidup Apa? lurus Nggak tahu. ya lurus ya Lurus saja. iya kondangan takon mana Oh sana. iya mau Tanya. takon mana nyong orang itu bisa Tanya. berkali ya nggak boleh Makasih ya Pak. lurus ya ya Lurus aja ya Pak. iya 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 Makasih ya Pak. Iya, iya. Maaf ya Pak mengganggu. iya 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 Halo Jong. Ini saya mau tanya, besok ada tugas apa enggak ya dari dosen Pak Hartono? Halo Tukiyong. Halo Tukiyong. Maaf Tukiyong nih gak kedengeran. Sinyalnya susah nih. Halo Tukiyong. Tukiyong, kamu ngomong apa sih Tukiyong? Halo? Ih, gak kedengeran. Tukiyong. Halo, 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 halo. Ya, selanjutnya kepribadian unggul yang harus kita miliki pada saat melamar pekerjaan. Yang pertama itu ada disiplin diri. Menjadi orang yang disiplin diri berarti mengendalikan hidup diri sendiri. Untuk menjadi seorang yang unggul, kita harus menjadikan disiplin diri sebagai sikap yang pertama yang harus kita kembangkan. Yang dua ada percaya diri. Seseorang dengan kepercayaan diri yang positif pasti bisa melakukan hal-hal yang besar. Untuk menjadi pribadi yang unggul, kita harus memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, tekun. Untuk mengimplementasikan pribadi yang unggul, kita harus memiliki sikap yang tekun. Ketekunan adalah suatu proses usaha yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun banyak tantangan dan halangan yang merintangi langkah-langkah kita. Yang keempat ada progresif. Progresif adalah sikap lain yang menunjang seseorang untuk menjadi pribadi yang unggul. Dibutuhkan progresivitas untuk mengubah sesuatu hal yang sulit dan telah mengakar. Yang keenam, tegas. Mereka yang tegas adalah orang yang fleksibel dan berani mengambil inisiatif. Mereka selalu berorientasi pada tindakan, proses, dan hasil. Yang terakhir ada fokus. Dalam proses menjadi pribadi yang unggul, banyak hal yang akan mengganggu usaha kita, sehingga kita perlu memiliki sikap yang fokus terhadap setiap tujuan yang telah kita tetapkan. Dari kepribadian unggul yang sudah saya sebutkan, kepribadian yang sudah saya miliki adalah disiplin. Dikarenakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, saya sudah selalu menerapkan disiplin tersebut pada diri sendiri dengan membuat buku aktivitas yang akan saya lakukan, sehingga apa yang saya kerjakan harus sesuai apa yang saya rencanakan, dan paling tidak dalam sehari saya bisa menyelesaikan planning yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya kepribadian unggul yang belum saya miliki adalah tegas. Bagi saya, sifat tegas adalah sifat yang sangat sulit untuk saya terapkan selama ini.
dikarenakan dalam mengambil tindakan atau keputusan saya terkadang masih pelintan atau masih bingung pilihan mana yang harus saya pilih.